Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dalam tugas penyuluhan pertanian ini kami memilih materi dengan judul pengendalian gulma pada tanaman padi. Saya Rusdiana Deca Permata dari Prodi Agroteknologi akhiran NIM 002. Saya Putri Widya Padianti dari Prodi Agribisnis akhir NIM 001. Saya Dwiki Hori Kurniawan, Prodi Agribisnis akhir NIM 022. Saya Muhammad Ali Imron, saya dari Prodi Agroteknologi akhir NIM 013. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu pengertian dari gulma itu tersendiri dan juga jenis-jenis gulma itu tersendiri. Baik Bapak-bapak Ibu, di sini kami menjelaskan mengenai pengendalian gulma pada tanaman padi. Mungkin dengan kata gulma sangat asing ya Bu, tapi saya percaya, saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melihat di sawah adanya gulma ini, tetapi dalam bahasa ilmiahnya itu disebut dengan gulma. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian gulma itu tersendiri. Jadi gulma ini itu disebut dengan tanaman pengganggu, atau kalau di dalam masyarakat itu bisa disebut dengan tanaman liar. Jadi gulma ini tumbuh tanpa adanya budidaya. Jadi tumbuh yang tidak adanya itu tidak diperkenankan, atau adanya tanpa adanya budidaya. Dan juga seperti contohnya kalau gulma ini biasanya tumbuh di daerah persawahan, juga perkebunan, peladangan, dan lain-lain. Dan juga gulma ini sangat berpengaruh kepada tanaman, semisal tanaman padi. Jadi itu berdampak kepada tanaman padi tersebut. Dan juga yang kedua, di sini ada jenis-jenis gulma yang akan saya perlihatkan. Mungkin Bapak Ibu ini sudah pernah lihat. Jadi kalau bahasa ilmiahnya ini disebut dengan tanaman gulma. Coba bisa dilihat Pak. Nih, pernah lihat gak Pak? Ini Bu, pernah lihat? Atau kalau Maduranya? Semanggi. Oh, apa Sama Bu? ini. Oh, semanggi. Ya, yang kecil-kecil ini semanggi. Oh iya. Terus ini rebiren, Oh, katanya orang rebiren. Madura. Ya Bu. Rebiren katanya orang Madura ini. Oh, Madura ya. Sama berarti Pak. Maria apanya menerang? Benih. Bung Bengan. Ada metah. Metah. Nah, dia metah. Katanya Maduranya ini metah, orang Madura. Berarti kan sudah tahu kan definisi gulma itu tersendiri ya Bu? Ya. Sudah pernah lihat. Ya. Jadi kalau bahasa ilmiahnya ini disebut dengan gulma, yang berarti tanaman pengganggu bagi tanaman padi. Betul. Kalau ini kan bisa dicabuti. Ada pencegahannya itu tersendiri. Jadi yang pertama itu golongan rumput kan Bu, yang ini dipegang bapaknya ya. Oh, ya, Ini betul. golongan rumput. Ya. Ini golongan rumput. Jadi ini ciri-ciri gulma pada golongan rumput ini, Ini daunnya semanggi. itu panjang, daunnya ya Bu, daunnya ini panjang dan juga lurus. Ya. Dan yang kedua ini golongan teki. Biasanya golongan teki ini daunnya ini bercabang 3 dan juga batangnya ini bercabang 3. Jadi ini yang disebut dengan golongan teki. Dan yang terakhir golongan ini Bu, berdaun lebar. Kalau Maduranya ini apa Bu? Rebiren. Oh ya, rebiren. Ya, Kalau yang di rebiren. bawah ini? Semanggi. Oh, semanggi. Ya. Oh ya. Daun 3 ini. Ya, daun 3. Jadi cirinya gulma golongan berdaun lebar ini ialah daunnya lebar. Dan juga terdapat ada bunga-bunganya juga. Ya, betul. Yang warna ungu. Ya, warna ungu. Jadi ini jenis-jenis golongan gulma. Dan ini berdampak juga pada tanaman padi, kan biasanya ini tumbuhnya nggak dirawat kan Bu, adanya tersendiri, tumbuh sendiri. Ya. Jadi disebut dengan tanaman pengganggu. Pengganggu. Jadi di sini kami itu akan menyampaikan materi juga tentang pencegahan dari gulma ini pada tanaman padi. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif gulma yang ada di sawah-sawah. Ya kan seperti ya Pak Ibu mungkin kurang tahu dampak positifnya dan dampak negatifnya gulma itu apa saja. Nah, dampak positif gulma itu seperti meningkatkan kesuburan tanah,
gulma memiliki sistem perakaran yang kuat dan dalam sehingga dapat meningkatkan kesuburan. Kan kalau gulma itu biasanya kan akarnya itu banyak, ya. Itu dapat dapat mensuburkan tanah. Akarnya itu dapat mensuburkan tanah dan dapat meningkatkan dan memiliki sistem perakaran yang kuat. Jadi akarnya itu berfungsi untuk mensuburkan tanah. Yang kedua ialah mencegah erosi tanah. Akarnya gulma itu dapat menahan partikel tanah yang mencegah erosi akibat air hujan. Kan biasanya kalau air hujan itu kan banjir. Nah, jadi akarnya itu berguna untuk mencegah erosi tanah. Yang seperti mencegah kebanjiran. Jadi tidak akan terbawa oleh air hujan. Karena akarnya itu kuat. Yang ketiga bisa dibuat sebagai pupuk. Contohnya itu gulmanya itu bisa diolah menjadi kompos, yaitu pupuk cair. Jadi gulmanya itu bisa diolah kembali dan dijadikan seperti pupuk. Itu dampak positif gulma pada tanaman. Dan dampak negatifnya itu seperti penurunan hasil produksi. Kan kalau banyak gulmanya kadang bisa merusak tanaman padi. Jadi itu produksinya akan menurun. Itu dampak negatifnya. Peningkatan biayanya, kan kalau banyak gulmanya itu kan harus pupuk dulu. Ya dikasih obat dulu kan otomatis itu biayanya tambah besar. Ya biayanya itu tambah besar. Jadinya kita itu harus bisa mencegah terjadinya gulma. Iya, harus disemprot dulu kan itu membutuhkan biaya yang besar. Yang ketiga ialah seperti potensi inang, hama dan penyakit. Kan beberapa gulma itu dapat menjadi inang bagi hama dan penyakit yang menyerang tanaman budidaya. Kan ada gulma itu ada yang menyerang tanaman, ada yang juga untuk menjaga kesuburan tanah. Jadi jadi gulmanya itu bermacam-macam. Ada yang berdampak positif, ada yang berdampak negatif. Jadi tidak semuanya gulma itu bisa untuk mensuburkan tanaman. Ada juga yang merusak tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memberitahukan pengaruh gulma terhadap kualitas tanaman. Terus saya ingin memberitahu cara penanggulangan gulma itu sendiri. Yang pertama, persaingan sumber daya gulma bersaing dengan tanaman budidaya dengan memperoleh air dan cahaya matahari, unsur hara dan ruang tubuh. Persaingan ini dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Maksudnya itu kan gulma kan juga tumbuh juga kan di padi. Nah itu kayak dia tuh bertentangan lah, kayak padi juga butuh matahari, butuh air juga, sama gulma juga butuh matahari sama air juga, dan gulma juga butuh unsur hara sama padi. Nah jadi kalau semisal bagi dua itu akan menghambat pertumbuhan padi. Jadi padi itu gak akan tumbuh yang kita inginkan. Nah begitu. Yang kedua, senyawa alilopati gulma menghasilkan senyawa kimia yang bersifat racun tanaman lain sehingga dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah gulma juga itu mengandung racun juga. Seperti yang Putri bilang tadi, ada dampak positif dan negatifnya. Nah dampak negatifnya itu mengganggu pertumbuhan padi. Nah semisal padi itu bagus di benihnya, tapi kalau umur berapa bulan kemudian terdapat adanya gulma, itu akan menghambat pertumbuhan dia. Nah untuk pengendalian gulmanya itu sendiri ada yang bisa dianukan sendiri atau dari kecil, dari benih. Misal dari sekarang ini bisa, cuman itu
kadang gak apa ya, gak efektif kalau misal dari ya. Nah, yang pertama itu pengambilan mekanis fisik, pembuatan manual. Kayak pembuatan manual itu kadang kan para petani juga mencabut secara manual kan, mencabut sendiri. bersihkan. Dan pembanyakan pengolahan tanah. Nah, ini kan sebelum dikasih benih, ini kan dibajak dulu kan, Nah, gunanya dibajak itu agar akar-akar gulma yang ada di tanah itu bisa mati. Nah, setelah itu busa itu apa ya, terkenal di kalangan pertanian atau kalangan petani. Nah, busa ini biasanya dipakai sering dipakai itu tanaman kultura seperti cabai atau apa. Kalau seperti ini mungkin nggak terlalu efektif, bisa cuman akan terganggu perkembangannya. Yang kedua itu pengendalian kimia, herbisida. Nah, itu menggunakan pupuk apa ya, kayak urea ya, itulah digunakan baiknya untuk membunuh gulma baik sebelum tanaman, tanaman saat awal tumbuh, pratumbuh atau setelah gulma tumbuh. Nah, biasanya itu di pas pratumbuh, biasanya itu kan awal tumbuh gulma itu kan gak langsung besar kan, masih kecil-kecil gitu ya. Nah, itu lebih baiknya di gak nunggu besar, maksudnya gak nunggu terlalu besar gulma itu.